di bidang politik yang busuk ini dan korupsi yang busuk ini, itu udah nggak bisa diapa-apain kecuali ada pemimpin. Artinya kita PDB-nya sangat tinggi, tapi orang miskinnya banyak banget, lebih dari setengah penduduk. Jangan disalahkan TNI-nya, tapi partai politik. Halo Logikers, jumpa lagi bersama saya Widhi Grafias dalam channel YouTube Logika Bicara. Kali ini kita lengkap juga formasi, ada Bang Jimmy, Dipo, dan teman satu lagi adalah Fajar, seorang pengamat sosial budaya. Sebelum kita mulai, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang hari ini kemarin telah mensahkan, atau DPR ya, partai-partai yang ada di DPR telah mensahkan Undang-Undang TNI. Jadi 26 tahun sudah kita menjaga reformasi dan akhirnya gagal karena kembali lagi TNI mempunyai fungsi yang banyak, ganda. Kalau dulu dua fungsi, sekarang jadi multifungsi, banyak fungsi, 14, 5, bahkan kita nggak tahu berapa lagi nanti fungsinya, karena sekarang masih 14 karena TNI ada di 14 titik kementerian maupun lembaga. Baru TNI ya? Baru TNI. Belum coklat. Belum Polri. Karena RUU Polri belum. Logikers, ini memang situasi ini membuat kita gundah gulana. Bahkan kita sempat flashback ke tahun 98. Karena situasi sekarang mirip sekali saat 98 di mana kita memperjuangkan reformasi dan konon katanya sudah berhasil reformasi, ternyata akhirnya kita menitipkan amanah reformasi ke partai-partai yang saat itu berkuasa, ya benar Jar ya? Ya. Ternyata sampai saat ini bisa kita lihat kegagalan lah yang kita hadapi sekarang. Kenapa gagal? Karena Undang-Undang TNI muncul lagi yang mengembalikan fungsi TNI ke politik. Nah, Logiker, saya sekarang bersama senior-senior saya yang mencoba untuk mengkeramasi, membedah semua hal-hal yang terjadi di bangsa kita. Terlebih lagi kemarin teman-teman mahasiswa UI melakukan aksi unjuk rasa di DPR dan ada 3 korban ya jatuh akibat bentrok karena dibubarkan oleh aparat kepolisian. 3 orang korban, ya seperti biasa. Kalau dulu 3, kalau hari ini kemarin 3 ya Bang ya? 3. Kalau zaman 98 berapa Jar dulu 98? Kalau 3 mah dikit ya Jar ya? 98 itu yang tercatat aja udah beberapa belas. Tuh. Yang tidak tercatat terutama di daerah-daerah yang menghilang begitu saja itu tanpa pengetahuan media massa ratusan. Kalau cuma bocor-bocor mah udah ratusan ya? Ya bocor-bocornya latihan tiap hari itu. Oke, Logiker, saya mulai dulu pemanasannya ke Bang Jimmy karena ini tidak lepas dari situasi politik bangsa kita. Kalau tadi Fajar sempat bilang baru TNI undang-undangnya disahkan, belum Polri. Nah ini partai politik kemana aja ini? Kenapa amanah rakyat akhirnya seolah-olah dikhianati oleh partai politik? Benar ya Bang ya? Gimana Bang kalau menurut Bang Jimmy? Ya kalau teori menyebutnya ini sebagai political decay, artinya pembusukan. Itu satu. Kedua, kalau ada istilah inflasi, inflasi itu kan yang merangkak, itu namanya the creeping inflation. Nah, kita ini merangkak menuju otoriter. Ya kan? Jadi ada gerakan merangkak. Nah, ini yang kita sebut sebagai the creeping of authorization. Nah, itu yang terjadi. Lalu saya pakai 3 poin lagi. Poin ketiga dari tadi adalah paradoks kakek. Paradoks kakek ini adalah kalau di film itu dulu tahun 85-an itu ada film namanya Back to the Future. Bukan Godfather, bukan. Bukan. Mafia semua. Mafia semua. Kalau Back to the Future itu artinya kita kembali ke 30 tahun yang sebelumnya. Jadi ingin melihat masa depan, ya kan? Dengan
menatap masa lalu. Bahasanya berat, Bos. Berat. Nah, ini yang terjadi sama kita. Oh iya benar, cocok. Jadi kenapa saya sebut paradoks? Karena tadi kita mundur, tapi kita mau maju. Kita ingin ada danantara, ya kan? Tapi kita melupakan kaum intelektual, ya kan? Kaum yang mampu mengolah, memanage secara profesional. Nah, ini yang dinaikkan sekarang adalah kayak tadi jadi multi fungsi, di mana ini amatir, ya kan? Ini militer ini kan kaum amatir, bukan kaum profesional. Kalau untuk bidang-bidang yang 14 tadi, dia pendatang baru gitu. Nah, sementara birokrasi sebagai pekerja lama dilupakan. Kaum intelektual ya kan dilupakan, yang mampu membangun semangat profesionalisme. Nah, itu jadi poin saya, Mas Widi, jelas. Artinya ada paradoks kakek, back to the future, ya kan, di mana menurut saya ada pembusukan politik, ya kan, dan adanya the creeping of authorization. Jadi dia otoriter yang merangkak. Jadi kalau di ekonomi, Pipo itu namanya the creeping of inflation. Nah, saya pakai istilah ekonomi. Nah, sekarang tanya Dipo deh, gimana tuh, Po? Kamu kan yang lebih expert di bidang ekonomi. Nah, ya kan? Kira-kira gitu, Mas Widi. Iya, jadi kalau tadi dari sisi politik jelas, ini sudah mulai otoriter, sudah mulai kelihatan. Walaupun baru merangkak, tapi ya sudah pasti ke depan sudah pasti akan kita alami masa-masa otoriter seperti masa lalu. Nah, kalau di sisi ekonomi nih, pemerintahan yang dikuasai oleh TNI itu punya andil bagus nggak, baik nggak, positif nggak di pertumbuhan ekonomi? Atau justru sebaliknya, Bro? Iya. Jadi situasi saat ini memang cukup sangat mengkhawatirkan. Bahkan sebelum si RUU TNI keluar, mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau ekonomi kita memang lagi kesulitan. Dari masalah budget defisit, ya kan, bahwa pengeluaran negara itu pemerintahan lebih banyak daripada pemasukan. Dan itu juga dirasakan oleh pasar modal beberapa hari lalu, di mana terjadi trading halt. Trading halt itu adalah ketika pasar turunnya terlalu cepat, akhirnya di stop di 5%. Jadi yang berapa hari terjadi, pasar buka, turun, tarik undur lagi. Yang terjadi sebelumnya malah seminggu sebelum itu adalah sebenarnya investor dan di pasar modal maupun pasar obligasi itu mereka sebenarnya menunggu laporan keuangan APBN Indonesia. Dan laporan itu sebenarnya selalu dikeluarkan bulan per bulan. Kecuali di 2 bulan, 3 bulan terakhir ini. Jadi per bulan Maret itu APBN kita yang bulan Januari belum keluar. Dan itu sebenarnya bikin pasar sangat-sangat khawatir. Ya kan, pasar saham maupun pasar modal. Nah, pas akhirnya oke lah, mungkin mereka bersabar, si rupiah sempat 16.500, mereka tetap sabar. Ya angkanya dikeluarin tuh APBN kita. Pas APBN dikeluarin itu hasilnya sangat mengecewakan. Ya kan, pada saat itu pendapatan pajak turun 30%. Dan itu 2 hari setelah itu terjadi si trading halt itu. Ya kan? Jadi pasar turun 5%, stop dulu perdagangan, dia 2 jam lagi dibuka lagi, turun lagi, stop lagi gitu. Jadi artinya apa? Memang kita tidak ada krisis, memang sudah ada krisis kepercayaan. Distrust. Ya kan, distrust sama pemerintah, sama angkanya. Ya kan, kalau investor kan dia nggak pusing. Sebenarnya ada beberapa investor dia nggak pusing lah politik. Ya kan, apalagi yang ada beberapa yang fund manager perusahaan investasi yang global gitu, dia cuma ngeliat angka aja. Dia cuma kayak, oh lo pendapatan naik kita beli, kalau jelek ya kita cabut gitu. Nah kalau yang trading halt itu kejadiannya. Lalu RUU TNI terjadi, ya kan? Nah itu mereka makin nervous. Karena banyak si perusahaan investasi ini mereka memiliki portfolio di berbagai macam negara.
Dan mereka pengalamannya bukan setahun 2 tahun, teman-teman. Mereka pengalamannya itu benar-benar bertahun-tahun, bisa 30-40 tahun. Ya kan? Dan mereka jujur aja buat kebanyakan mereka, pengalaman mereka berinvestasi di negara otoriter itu sangat-sangat negatif. Ya kan? Jadi bukan hanya di pasar modal, di sektor real juga masalahnya sama. Ya kan? Pasar modal aja mereka kabur, apalagi sektor real. Ya kan? Jadi wajar kalau banyak yang ketakutan. Ya kan? Cabut ya. Cabut. Ya kan? Mungkin kalau boleh lanjut lagi, kalau misalnya kayak contohnya Danantara, ya kan salah satu yang project mestinya membawa ekonomi maju, Iya, menyelamatkan ekonomi. menyelamatkan, orang jadi investor paling nggak dia nanya, itu bakal ada perwira nggak di situ? Oh, Ya kan? gitu ya. Ya kan gimana kita mau jelasin investor kalau diisi yang tadi Bang Jimmy bilang, yang mereka memang mungkin jago di banyak hal, di pertahanan, tapi kalau udah urusan ini ya bukan bidang mereka, mohon maaf. Ya kan, memang harusnya diisi oleh profesional. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih si RUT ini sangat negatif ya kepada yang ekonomi kita sudah bermasalah, ya kan, memang secara fundamental ada begitu banyak masalah, ya kan, terutama di tahun ini akan banyak tantangan, ditambah dengan RUT ini, jadi kepercayaan itu makin lama makin distrust lah. Nah, itu kalau itu kan ngomonginnya adalah investor dan Iya. nah kalau coba kita tarik ke masyarakat, pengaruh nggak sih kalau tiba-tiba sahamnya anjlok, orang investor udah mau cabut karena udah males. Nah, pengaruh pertumbuhan ekonominya buat masyarakat ada nggak, bro? Kalau yang mungkin langsung masyarakat mungkin nggak, tapi harus diingat banyak masyarakat itu dia memiliki BPJS ketenagakerjaan dan itu uangnya banyak ini pasar saham. Orang-orang yang memiliki asuransi itu di pasar saham. Orang-orang yang memiliki tabungan itu di pasar saham. Jadi memang banyak sekali sistem keuangan kita yang berhubungan dengan pasar saham. Bukan kayak dana haji ditaruh di KN gitu, bukan ya? Enggak. Ini pasar Jadi saham. banyak ada porsi yang selalu ditaruh di pasar saham memang. Selalu gitu ya. Iya kan. Jadi itu akhirnya bikin imbalance di semua produk-produk tersebut ya, si asuransi, BPJS, ya kan, ini masalah waktu aja. Ya kan, di satu sisi lagi mungkin selain pasar saham ya, yang tadi mungkin sebelumnya kita sempat ngobrol, di akhir Februari kita sempat khawatir, oh ya rupiah sampai 16.500. Orang nggak sadar beberapa terakhir ini udah hit 16.500 lagi. Sekarang kita di Maret nggak sadar karena sibuk berbagai macam kan, sibuk si IHSG, sibuk RUTNI, berbagai macam. Kita tuh udah hit lagi 16.500. Dan itu pengaruh ke kebutuhan pokok sebenarnya ya? Iya, kalau US dollar, again mungkin nggak ada yang directly, jadi langsung, tapi yang tidak langsung tuh banyak. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan atau UMKM yang memiliki bahan baku dari import. Dia tadi import harga segini, karena US dollar naik ya, dia lebih mahal. Gitu. Ini premis untuk mau kembali lagi ke masa lalu nggak sih? Bisa dijadikan itu ya menurut lo? Mungkin bukan Krismon ya. Kayaknya gimana pun juga kita tetap tumbuh. Ya kan, misalnya tadi kita rencana target tumbuh 5,5%, sekarang akhirnya kita revisi ke 4,8, 4,7. Tapi kalau resesi itu pertumbuhannya minus. Tapi memang jadi sebenarnya kita masih tumbuh sih. Tapi kita harus lihat ini pertumbuhannya seberapa, apa sih isinya? Ya kan, jadi bagi contohnya aja, kalau ngelihat penduduk miskin gitu, itu yang penduduk miskin yang pendapatan di bawah 1,2 juta aja, itu ada hampir 170 juta. Iya, betul. Ya kan? Jadi artinya kita PDB-nya sangat tinggi, tapi orang miskinnya banyak banget, lebih dari setengah penduduk. Iya, Artinya 50% ya, lebih dari 50%. Artinya apa? Kesenjangan sosial ini sebenarnya sangat tinggi. Gitu. Miskin semua isinya sebenarnya di sini ya? Setengah di 1,2 juta. Ya kan, di bawah 1,2 masih bawa mobil loh. Iya, ini enggak. Kalau bawa mobil belum bisa dibilang nggak miskin dong, Betul. walaupun kredit. Betul. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun kredit. Betul, Ya. betul. Tapi kelihatan ada bisa beli mobil. Betul. Nah kalau tiba ini kan mau lebaran segala macam, Iya. nggak ada pengaruhnya bro. Takutnya ini Jadi si Multi efek ya. multi efek ada. Sebenarnya ada. Jadi kalau ekonomi semua agak berkaitan kan. Jadi di bulan Februari ini BPS bilang kita deflasi. Tapi dia bilang, oh kita deflasi karena listrik kita gratisin. Iya kan, buat yang masyarakat miskin. Tapi itu sebenarnya nggak masuk akal. Karena kalau masyarakat miskin digratisin, pasti duitnya langsung dipakai. Iya kan? Kalau misalnya, mereka nggak mungkin ditabung kan? Yeah. Kalau masyarakat menengah, dia mungkin dia tabung atau ke atas. Tapi kalau udah namanya miskin,
ya kan? Pasti dia pasti Beli buat lagi. apa lah, Nah, buat makan, kebutuhan buat yang apa. lain. Nah, Dan iya. itu kita masih, artinya memang daya beli kita turun. Jadi secara ini semua ciri-ciri kita memang cenderungan tren. ke trennya memang menurun. Ya kan? Mungkin itu yang bikin Pak Prabowo panik, apa segala RUTNI siapa yang tahu ya, ya kan? Tapi secara tren saat ini, again belum ada strategi ekonomi yang clear. Gimana nih kita mau bawa Indonesia, ya kan? Banyak ekonom malah bilang Pak Prabowo kalau tahun ini nggak krisis aja, itu udah angkat jempol nih. Karena udah prediksinya pasti krisis. Iya, masalah kapan aja kan? Nggak nunggu waktu ya. Masalah waktu aja. Nah, Om Fajar, kalau Undang-Undang TNI disahkan, ya kita melihat bahwa ini partai kemana aja sih kok udah tahu ini bahaya, kok mau aja gitu. Padahal itu sebenarnya udah 5 tahun yang lalu ya, bukannya baru-baru aja. Dan kemudian si Dipo bilang gara-gara ini bisa jadi distrust investor di sini. Nah, masyarakat bagaimana menurut Om Fajar? Ya itu sangat mungkin sekali. Situasinya memang nggak bisa dilihat sepotong-sepotong ya. Bahwa apapun RUU yang namanya rancangan undang-undang itu adalah partai-partai yang mengusung beserta dengan pemerintah. Artinya bahwa ini kenapa kok malah sipil yang mengusulkan tentara? Apa sipil itu sudah tidak percaya diri? Loh, partai-partai nggak boleh sembunyi tangan dong, bahwa dia harus bertanggung jawab masalah ini. Tentara nggak bisa, nggak punya duit, nggak punya apa, dan dia sudah dibarak. Jadi kalau tentara ditarik kembali, ini pasti Tanggung jawab. ada keinginan politik untuk bertahan. Dan itu siapa? Ya penguasa sekarang kan partai-partai. Koalisi, partai-partai, baik itu partai yang beroposisi, mau semua yang bertanggung jawab dong. Orang mereka terlibat semua. Nah di sini nih, susah kita kalau menyalahkan satu sama lain ya. Karena ya ini unsurnya pemerintah yang disusun partai-partai, yang partai-partai politik, dan pengurus pemerintahan, aparat pemerintah. Mereka kenapa kok sampai harus meresmikan undang-undang TNI? Berarti mereka nggak pede dong. Mereka melakukan kesalahan apa sehingga mereka harus menarik kekerasan ini ke dalam sini? Balik lagi ya. Jangan disalahkan TNI-nya, tapi partai politik dan pemerintah. Kenapa harus menarik kekuatan lama ini? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Bahwa ya, ekonomi melemah. Tren itu bukan cuma nasional, tren internasional juga begitu. Semua disikapi dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini ya mungkin pemerintah juga gamang dengan situasi yang ada. Mereka nggak tahu apa yang mereka hadapi, gelap gulita, berkabut. Nah, butuh kekuatan untuk bisa bertahan. Mungkin dengan ini mereka menarik kembali hantu masa lalu, yaitu kekuatan TNI. Dan kita nggak tahu, ntar lagi ada undang-undang RUU Polri. Apa yang isinya itu nanti? Apa lebih buruk atau lebih baik dari UU TNI? Atau memang TNI dan Polri, yang artinya ABRI, Angkatan Bersenjata, ini kan dibagi dua, pertahanan dan keamanan. TNI dan Polri. Apakah dua-duanya ini akan ditarik kembali untuk melindungi penguasa? Ya, penguasa berarti partai politik dan pemerintah. Karena yang namanya civil society ya, pemerintah itu berdasar atas partai politik. Ada pemilu, dan lain-lain. Nah, kalau ini nggak diselesaikan ya, problem-problem ini nggak diselesaikan ya kita tunjuk-tunjuk siapa? Tentara yang nggak tahu menahu. Tentara kan cuman centeng-centeng yang dibayar untuk menjaga keamanan bangsa ini. Jadi gini Mas, sabar dulu. Tenang aja. Ini bulan Ramadan. Kita mesti agak tenang dulu. Ini Mas Widi, ini namanya zaman oplosan. Oplosan, betul. Nah, ini negara lucu nih. Iya kan? Iya, benar. Ini negara oplosan. Iya, isi semua dioplos. Iya, semua dioplos. Jadi tadi TNI dioplos sama polisi. Iya kan? Pertamax dioplos sama Pertalite,
minyak goreng dikurangin, betul nggak? Iya. Dari 1 liter jadi 3/4. Jadi ini sebuah serba diskon, ya kan? Serba oplosan. Iya. Nah, sekarang Mas Widi, itu gimana kita melihat ini, Mas Widi ya? Saya kira banyak di sini poinnya soal kepemimpinan. Tadi kita sudah lihat bahwa ada pembusukan politik, ada pembusukan di partai politik. Itu teoretikalnya gitu, Mas Fajar. Tenang aja kamu, jangan terlalu apa. Ini cocok nih Semangat. besok demo lagi. Iya, jangan tenang dulu. Demo Ini, cocok nih. iya, Masih. benar. Ini udah levelnya udah high alert ya kan? High alert itu apa? Iya, Apa namanya itu udah lampu ini kuning. Kuning ke merah-merah. Iya. Nah, ini makanya saya bilang apa yang terjadi hari ini memang menurut saya kita seolah-olah kembali ke masa lalu. Dan ini, nah kalau presiden itu kan udah tulis tuh paradoks Indonesia. Tapi ini yang terjadi jadi paradoks kakek-kakek. Iya. Paradoks kakek-kakek itu kalau salah-salah bisa membunuh anaknya, sang kakek. Karena dia mundur ke belakang. Jadi mesti ada orang-orang yang menolong untuk keluar dari, jadi istilahnya kalau ada permasalahan itu sangat complicated dan menarik benang itu di tengah-tengah tumpukan masalah itu, menarik benang yang mampu memberikan Mengurai ya. ya mengurai, memberikan pandangan ke depan. Nah, ini yang kita perlukan. Dan hanya kepemimpinan, leadership yang mampu menyelesaikan soal ini. Apakah Presiden Prabowo mampu? Itu kita pertanyakan. Karena di sini yang kita butuhkan adalah melihat ke depan. Sementara Presiden Prabowo ini lebih banyak berkata tentang masa lalu. Masa lalu itu tentang Jokowi, ya kan? Tentang Soekarno, ya kan? Kalau Soeharto enggak, dia sungkan karena itu mertuanya kan. Pokoknya seluruh hal yang cerita masa lalu ini selalu sampai ke kita di satu pihak mau ke 2045, tapi yang diceritakan presiden ini mundur ke 1945. Ya ini kan yang terjadi sekarang. Jadi ada semacam paradoks. Nah, paradoks yang ini kebetulan umur presiden ini udah umur kakek-kakek. Ini yang terjadi. Ya kan? Kalau dia presiden yang muda, betul nggak Mas? Iya kan? Betul nggak? Kalau dia presiden agak berumur muda, mungkin kayak Dipo. Mas Dipo. Oh, iya. Betul nggak? Iya dong. Dia melihat ke depan secara murni. Iya. Tapi ini ada kayak katakanlah Ada nostalgianya. iya, ya. ada nostalgia, terus ada beban masa lalu. Ada istilah khususnya tuh beban masa lalu itu apa itu? Nggak bisa move on. Iya, nggak bisa move on. Nah, kembali ke itu, Bit. Kita inginkan supaya kepemimpinan itu melihat lebih banyak masa depan. Sebetulnya Danantara itu masa depan. Bahkan istilahnya lebih ngeri lagi kemarin tuh. 1 trillion club. Wah, 1 trillion club ini. Kita memasuki members daripada 1 trillion club. Cuman itu istilah. Nggak segampang menjalankan hal itu. Ya kan? Apalagi kalau katakanlah pembusukan politik ini sudah kemana-mana. Ini udah jadi kanker. Sama kayak korupsi, udah jadi kanker. Oplosan di mana-mana. Ya kan? Minyak goreng kita. Bukan kita itu. Sono, minyak goreng sono. Betul nggak? Iya. Makanya ini kan lucu ya. Kalau tadi Fajar, ini menarik juga nih. Kok kenapa justru orang sipil yang mau narik TNI ya Bang ya? Ini kalau Prabowo karakternya adalah karena udah tua, dia nggak punya nggak visioner lagi. Akhirnya dia melihat berkaca ke belakang, Iya. zaman dulu.
Beda dengan karakter anak muda yang visioner depan, cita-cita begini. Kalau udah tua, udah nggak punya cita-cita lagi begitu ya Bang. Kira-kira Harusnya kan tinggal ibadah, dia harus berbuat baik Bang. betul. Iya, gimana aja? Harus ibadah dong harusnya. Ya Dia- kalau pokoknya percaya dia- agama. Kalau nggak percaya agama gimana? Dia percaya dia. Bukan, maksudnya gini ya Mas. Yang penting gini lah. Yang penting adalah kita mesti memberikan apa ya, katakanlah ya, Guidance. ide-ide Hmm. tentang masa depan. Ya. Itu dari tadi malam saya bilang, Mas Fajar itu. Kita mesti memberikan ide-ide tentang perubahan. Gitulah. Karena kalau kita mundur kayak tadi, back to the future, ya kan, ke masa lalu, ya kan, back to the masa lalu, ke 1945, ini udah nggak bisa lagi tertolong. Itu kita terlalu formalitas aja, dogma. Ya kan, bicara tentang yang indah-indah. Demokrasi, tentang Iya kan? ya. Jadi tolong kita mencari pemimpin yang mampu melihat ke depan. Jika presiden ini mampu melihat ke depan, ya baik dong, positif. Tapi kalau dia hanya melihat dirinya, ya susah. Kalau dia hanya melihat masa lalu, ya susah. Kalau dia hanya mengingat Jokowi sebagai masa lalu, ya susah kita. Kalau dia melihat Soekarno sebagai masa lalu, bakal apa? Itu kalau menurut saya nonsens, ya kan? Jangan di tempat dong. Jalan di tempat dan mundur, Mundur. jalan mundur ke belakang. Tadi saya bilang, Mas Widi, harus ada kita mampu melihat masa depan sebagai optimisme. Tapi kalau kita melihat masa lalu, nanti akan timbul pesimisme. Oke, dengan situasi yang saat ini terjadi, menurut lu kok, kalau Bang Jimmy kan memberikan pilihan, jangan pesimis, jadi tetap optimis, walaupun situasi sekarang mencemaskan. Lalu sebagai anak muda yang punya visi ke depan, lihat kira-kira ada harapan nggak di bangsa kita nih dengan, ya makin lama warga kita, netizen itu kadang-kadang warganet itu kadang-kadang kaget, tiba-tiba adalah korupsi ini keluar, adalah ini, Ada minyak goreng, tiba-tiba ada minyak goreng. ada oplosan pertama. Aduh, mata ampun Tuhan. Itu tadinya pagar laut tiba-tiba ada yang ini, Iya, iya. pagar laut lupa, padahal belum selesai kasusnya. Iya, iya. Iya. Tiba-tiba ada ini itu, dan korupsi nggak kelar-kelar. Iya. Ada yang baru. Nah, menurut lu sebagai sosok anak muda yang punya visi, optimis nggak melihat situasi yang saat ini terjadi dan ke depan kita akan ada apa, cerah ya? Jadi cerah. Harus optimis, harus optimis. Nah, bagaimana, apa solusinya menurut lu ya kalau mau optimis? Ya pemerintah harus gimana gitu kan? Iya. Kayaknya kalau dari Lemes banget sih. bisa kayak Nggak berat, puasa, jawabnya nggak berat, jawabnya berat, Lima puasa deh. jawabnya berat. Berat atau? Enggak, bukan. Tapi memang yang paling penting kalau mau maju, mau bener, kayaknya Bang Jimmy udah pernah bilang berapa kali, Bang, kita perlu kaum intelektual Iya. di pemerintahan. Sebenarnya sederhana itu. Emang nggak ada. Sekarang isinya jadi politik aja kan, politician. Termasuk Bahlil birokrat kan, Bahlil politisi. Apa Bahlil? S3. S3 lu ya. Ya itu dia, jadi maksud kita benar-benar juga, Bang. intelektual beneran. Intelektual, Bang. Belum lah, UI nggak terima itu. Oh, ini Iya ya. Tapi kita memang perlu mayoritas paling nggak yang kementerian inti ya. Ya kan, Menko, keuangan, apa-apa, Oke. itu memang harus mayoritas profesional atau intelektual. Oh, yang non teknis ya. Iya. Berarti ya. Intelektual pun harus diperjelas, Betul. harus thinker, Oh, harus iya. berpikir ke depan, Betul. jangan berpikir ke belakang. Betul. Ya, Karena kalau sekedar tukang-tukang ya banyak yang bisa dibayar untuk melakukan gini-gini, tapi nggak mau berpikir ke depan, cuma Benar. berpikir warung aja, yang penting dapat duit. Iya, benar. ya yang idealis lah. Ya, Ya, tapi maksudnya kita benar-benar kekurangan kaum intelektual. Kementerian Kehutanan bukan orang kehutanan, ya kan, Kementerian Iya, iya. Sumber Daya Alam bukan orang sumber daya alam. Maksudnya secara skill aja tuh nggak ada gitu kan, Oh, nggak ada, berarti Jadi nggak kayak- profesional ya. nggak profesional Hmm. dan nggak intelek gitu. Jadi emang kita perlu diisi sama orang-orang ya paling nggak sesuai dengan job desk-nya gitu kan.
Jadi kayak kalau kabinet sekarang boleh dikatakan memang bagi-bagi dari partai-partai pendukung penguasa berarti ya. Jadi Wid, kabinet sekarang ini kan saya sebut kabinet batalion. Oh iya benar kemarin nih. Ya jadilah kabinet apa kompi lah, Iya. ya kan? Setelah itu, ini bayangkan, Mas Widi, kita presiden melantik 1.000 pejabat Iya. di Monas. 1.000. Betul. Yang itu ya apa Pemda, Pemda. gubernur, bupati. Kabinetnya kabinet batalion. Ini kalau 1.000 di tentara ya lebih dari batalion ini, Divisi. divisi. Jadi pejabat divisi, ya kan, untuk daerah, untuk pusat, kabinetnya kabinet batalion. Tambah lagi sama multifungsi yang kamu sebut, yang 14 14 lembaga. lembaga. Itu gimana tuh Bang ke depan dengan RUU TNI? Kalau Kira-kira ada perubahan nggak? Bakal ada tentara nggak atau perwira masuk kira-kira masuk kemana lah? Pokoknya jadi jaksa agung, tentara nanti. Jaksa Agung ya? Terus yang untuk menghilangkan apa itu, yang narkoba itu apa? Oh, BNN. BNN. Itu tentara. Jadi memang kalau dari sisi perintah, kan saya udah bilang kemarin tuh, komunikasi ini presiden ke tentara itu baik komunikasinya. Lebih bagus ya dibanding Iya, ke sipil ya. lebih bagus ke sipil. Siap gitu ya? Iya, siap. 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 Nah, cuman kata Mas Fajar tadi, yang sekarang sipilnya mau jadi tentara, banyak, ya kan? Betul. Betul nggak, Mas? Iya. Iya kan, sipil ini sekarang tiba-tiba semua mau jadi tentara. Padahal yang mesti dibangun, Kok sipil nggak pede gitu loh, sehingga Iya. harus manggil tentara untuk memperkuat dirinya. Ya, Kan oke. lucu ini. monggo. Benar. Iya. Nah kemarin kepala-kepala daerah kan diajarin dulu buat jadi tentara tuh seminggu di Ya Betul. itu kan cuma seminggu, itu sekedar untuk ya refreshing, nggak apa-apa lah. Refreshing, Sipil Karaoke, berlatih. karaoke. Sipil berlatih untuk menjadi Oke. tentara gitu. Tapi kalau sudah mengambil kekuatan tentara untuk memperkuat mereka dalam artian nggak ada kepercayaan diri lagi, ya udah nggak bisa dipertahankan lama negara ini. Pemerintahan ini nggak bisa dipertahankan lama karena pasti kacau balau. Kekerasan dan pemimpin itu harus dipisah-pisahkan. Pemimpin itu harus punya wisdom. Sementara kekerasan itu cuma perlu komando. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi gini, Win. Jadi kayak tadi kan, soal kepemimpinan dulu gua. Kalau Mas Fajar kan soal kekerasan. keras karena tentara. Tentara. Jadi identik dengan kekerasan. Iya, tapi kalau gue berpikir tentang kepemimpinan, ini yang penting. Kalau saya lebih concern kepada kepemimpinan. Kenapa? Karena itulah penentu dari semuanya. Dia adalah, menurut saya, inti daripada permasalahan negara kita. Kita membutuhkan pemimpin, kalau menurut saya. Entah itu pemimpin apapun disebut, tapi tetap kita inginkan pemimpin yang baik. Kenapa? Karena ini moralitas sudah nggak ada lagi. Ini yang terjadi di negara ini demoralisasi. Iya kan? Iya. Jadi harus ada warna lain. Dijerit. Iya. Jadi nggak bisa lagi kita mengandalkan undang-undang. Kayak kamu bilang tadi. Iya kan? Kita nggak bisa mengandalkan lagi adanya civil society yang kita idam-idamkan. Karena ini udah oplosan semua. Di mana-mana korupsi, ya kan? Di mana-mana ngoplos, di mana-mana orang mencuri. Jadi kamu bayangkanlah kita menghadapi satu yang disebut oleh mahasiswa Indonesia yang gelap. Sekarang mau apa? Indonesia terang? Ya harus ada Indonesia terang yang mampu memberikan pandangan ke depan dan mampu memimpin. Harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Cita-cita founding fathers. Iya. Benar. Lanjut. Lanjut dong. Lanjut dong. Apa yang harus diperjuangkan? Yang founding dari father cita-cita founding fathers itu dan siapa yang harus memperjuangkan? Ya negara ini kan sebenarnya bicara masalah demokrasi itu
asing bagi negara ini dan tradisi dan budayanya memang. Kita itu ketika zaman konstituante aja kita lebih ke arah demokrasi karena kekuasaan mutlak presiden dibatasi. Tapi begitu selesai konstituante kembali pada demokrasi terpimpin, kembali lagi kita pada masalah otoritarianisme. Dan itu kembali dipertegas dengan munculnya dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Lebih gak jelas lagi maksudnya. Ya, 11-12 lah bilang gitu. Bingung kan? Cak, Demokrasi Itu 11-12 lah. ya 11-12 lah, tapi ya agak lebih diperhalus lah, lebih bagus lah bahasanya. Tapi tetap nggak, esensinya nggak berubah. Tetap otoriter juga. Esensinya nggak berubah, tapi kalau secara kemasan itu ya ada demokrasi, ada pemilu, bahwa rutin selama 5 tahunan, ada 3 partai yang dikembangbiakkan. Ya cukup lah kalau untuk memenuhi syarat demokrasi lumayan lah ya. untuk lipstick yang disebut demokrasi udah ada lah. Sebenarnya lagi Prosedur. Iya. sebenarnya gara-gara isu ini kemarin ada riset lagi beredar di kalangan akademisi. Itu jadi memang ada hubungan yang kuat antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi asal tidak otoriter. Asal tidak dipimpin tentara sebenarnya. Asalnya itu aja tuh. Nah itu paper itu lagi beredar di kalangan akademisi sekarang gara-gara si RUTNI ini. Baru-baru ini berarti setelah Baru-baru ini. setelah disahin ya. Iya ya. Jadi demokrasi itu memang bikin ekonomi tumbuh, bikin masyarakat Tapi lebih baik. harus diakui bahwa ekonomi stabil setelah reformasi itu di masa SBY. Di masa Gus Dur dan di masa Megawati yang sipil itu nggak stabil. Jokowi juga stabil 5%. Kamu kalau harus stabil itu, nggak pokoknya gini lah. Mas, tenang dulu Mas, saya bilang. Artinya bahwa tesis itu juga perlu dipertanyakan juga. Tapi bahwa Iya. otoritas sipil ini, superioritas sipil ini yang harus diperjuangkan. Iya. Jadi Karena misalnya SBY esensi demokrasi itu esensi dari Betul. sipil ini, Iya, supremasi sipil. Iya. SBY bukan dilihat sebagai tentaranya, tapi sebagai sipil. Betul, itu maksud saya. Dan timnya juga. Tapi memang ya, kembali ke kita soal ekonomi ini juga, tadi satu, kemiskinan. Kedua, ini mesti kita bedakan, Mas Budi, kesenjangan. Jadi, Mas Dipo, di ekonomi itu yang beban kita sekarang ini satu, kemiskinan, ya kan? Kedua, kesenjangan. Ketiga, pengangguran. Iya, betul. Nah, 3 inilah yang harus dipecahkan oleh ekonom kita. Buatlah policy, buatlah implementasi, buatlah operation, buatlah rescue di bidang ekonomi. Di bidang politik yang busuk ini dan korupsi yang busuk ini, itu udah nggak bisa diapa-apain kecuali ada pemimpin yang mampu memberikan nuansa ketegasan, keberanian, dan keputusan politik yang revolusioner. Kalau cuma tambal sulam, Nggak bisa. nggak bisa. Sorry to say. Kalau di mata Dipo kan juga sebenarnya masih mahasiswa juga walaupun Iya. S3 ya. Iya. Tapi setidaknya darah mahasiswanya masih kental. Beda sama kita yang udah tua-tua gitu kan. Dipo masih visioner. Dia masih darah biru, kita darah biru, merah. Ya. Kita udah merah atau hitam. Iya, udah tua. Iya. Nah, kalau Dipo kan ngelihatnya Biru, dia masih biru. biru. Melihat teman-teman yang udah mulai gerak gitu kan. Teman-teman mahasiswa gerak. Ini kan harus diarahin isunya ke jangan-jangan hanya menolak undang-undang TNI, menolak dui fungsi, nolak multifungsi TNI dan lain sebagainya. Tapi mahasiswa kan juga harus berdiskusi. Solusinya apa gitu kan. Iya. Nah, kalau lu sendiri lihat bagaimana, Bro? Kalau
teman-teman mahasiswa ini udah bagus turun. Yang penting Iya, sikapnya dulu gitu. iya. Makanya kalau dari mahasiswa, memang balik tadi, itu adalah krisis kepercayaan sih. Mungkin in essence, bisa pro, bisa kontra soal RUU TNI, tapi fakta RUU TNI itu sidangnya tertutup, Ya, itu. sampai Prosesnya. diresmikan, saya juga ngecek, sampai diresmikan belum bisa di-download peraturannya. Ya, ya, ya. Jadi, itu ya, jadi mungkin pemerintah emang harus komunikasi lebih baik sih menurut saya. Iya kan? Ya, of course, itu kontroversi lah. Iya kan, si RUU TNI ini. Tapi, dengan diam-diam, dengan langsung itu orang kayaknya lebih keselnya di situ. Jadi makin nggak percaya kan dengan segala macam oplosan, ini ada apa lagi nih gitu. Ini aneh. Gitu. Jadi memang masalah krisis kepercayaan sih. Kalau dari pemerintah mungkin mereka emang harus lebih terbuka. Jadi jangan terlalu defensif gitu. Ya kan, maksudnya semua protes Indonesia gelap, semua kabur aja dulu. Itu kan bentuk kekhawatiran yang tadi mungkin Bang Jimmy tadi bilang soal pengangguran, kekhawatiran soal kemiskinan. Iya kan? Jadi itu yang harus di-solve sama pemerintah. Iya. Gitu. Kesenjangan. Dan kesenjangan, benar. Betul Iya. sekali, dengan kesenjangan. Itu jadi prioritas harusnya ya. Harusnya jadi prioritas gitu. Jadi, dan terbuka, ya kan? Ya kan, kalau dia, itu dia kayaknya kesannya menutup diskusi, intelektual ditendangin, dasmu gitu. Jadi, itu yang kalau kan perlu feedback ya, Iya, iya. tetap. Itulah yang membuat orang netizen, warganet nggak yakin, nggak percaya. Iya, jadi nggak percaya. Jadi bukan fundamentally, oh gue tidak setuju. Tapi gue udah nggak percaya. Ya, males gitu ya. Kalau kita lihat komen-komen di sosmed itu ngeri bang. Negara ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang sudah menyesal hidup di negara ini bahkan sampai udah hopeless banget. Nah makanya ini kan sebenarnya negara ini lagi-lagi kan kita punya presiden tuh kalau Joyo Boyo ya selalu orang Jawa gitu ya, tentara belakangan tapi yang jelas Jawa. Kenapa kemarin Anies nggak bisa menang gitu kan? Ternyata balik lagi ramalan Joyo Boyo itu pasti orang Jawa yang berkuasa. Tapi apakah orang Jawa bisa atau presiden yang notabene orang Jawa ini bisa menjadi solusi dari problematika yang makin lama makin ruwet? Ya secara sosiologi bukan masalah Jawa atau bukan Jawa, tapi kan Jawa ini sukunya yang terbesar. Oh, nggak hanya itu ya. Sukunya terbesar. Jadi dan mereka relatif tersebar dari barat sampai ke timur ini tersebar. Baik di Aceh sampai di Papua mereka ada. Jadi mungkin kalau dengan orang Jawa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang tersebar ini. Itu aja, bukan masalah harus Jawa. Tapi situasi yang sekarang ini kan nasionalisme ini kan, apakah nasionalisme sebagai identitas ini bisa menjadi menguat? Itu nasionalisme gelombang ketiga yang menurut si Ben Anderson itu bahwa pada satu saat itu nanti nasionalisme sebagai identitas itu akan membesar dan suku-suku akan mengecil. Tapi nyatanya kan suku-suku sekarang menguat juga. Jadi ya Indonesia jadi agak berat perjuangan ke depan. Tapi bukan berarti tanpa masa depan. Harapan masih banyak. Orang yang percaya bahwa ke depan itu masih ada itu masih banyak. Tapi sosok pemimpin, kalaupun kita tidak bisa mencari, ya kita harus membuat kriterianya seperti apa pemimpin itu. Benar, Bang. Karena ya kita kalau mengandalkan, ya kalau zaman dulu banyak zaman pertapaan atau apa, banyak satria-satria. Sekarang yang ada kan satrianya juga nggak jelas ini semua. Dioplos juga. Satrianya jalannya aja udah Dikarbit ya. jalannya udah oleng gimana? Kayak di kapal aja oleng terus gitu gimana? Iya. Jadi Kita, menurut saya itu mati
apa ya? Situasi Turbulensi. Betul, turbulensi yang ada. Jadi kita memasuki tahap turbulensi dan ini kemungkinan berkepanjangan dan menciptakan yang namanya politik of fear, ketakutan. Ini yang terjadi. Jadi yang terjadi satu goncangan, ya. Kedua ketakutan. Nah, sementara kalau mau baik adalah politik of hope. Ya kan? Kalau mau Indonesia terang. Karena Indonesia gelap itu adalah Indonesia yang ketakutan. Indonesia tanpa masa depan. Iya kan? Indonesia tadi yang saya katakan di samping ketakutan juga adalah guncangan, turbulensi. Nah, jika turbulensi di semua bidang, jika ketakutan di semua bidang, termasuk korupsinya, semakin membesar, oplosannya semakin membesar, ya kapalnya kayak tadi bahaya untuk sebuah pesawat. Bisa nggak terbang pesawatnya, ya kan? Terbangnya bukan ke atas, ke bawah terbangnya. Nah ini yang kita inginkan adalah bahwa sang pemimpin itu harus menghilangkan guncangan. Dan ketakutan. Sang pemimpin itu harus menghilangkan ketakutan. Sang pemimpin itu harus membangun optimisme. Sang pemimpin itu mesti menciptakan harapan, political of hope. Itu baru namanya leader. Tapi kalau dia politik adu domba, ya kan, politik goncang-ganjing, dia menciptakan stabilitas untuk dirinya, untuk kekuasaannya yang seperti sekarang ini, bahwa segalanya harus stabil. Dia tidak mendengar, dia tidak mensosialisasikan, dia tidak berkomunikasi dengan baik. Dan akibatnya begini, akibatnya gini, Jar, Mas Widi. Ini yang terjadi. Kenapa terjadi dulu fungsi, sekarang multi fungsi? Karena yang diinginkan adalah stabilitas, perintah satu arah. Ya kan, kabinet batalion. Yang kita tidak inginkan adalah satu, kabinet batalion harus menjadi kabinet kompi supaya efisien. Yang kita inginkan adalah tadi pejabat yang satu divisi tadi benar-benar diperas, ya kan? Kalau bisa jadi satu batalion aja, sehingga gampang, mudah mengkomunikasikannya. Ini kan menteri 100, pejabatnya 1000, ya kan? Kamu bagaimana? Apa mungkin kamu mimpin dengan begini? Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi kalau manusia itu ya kegemukan, kolesterol, sakit jantung, sakit kanker. Ini yang terjadi. Kanker itu ya korupsi. Ya kan? Jantung itu kolesterol. Ekonominya korup. Ya kan? Digaruk-garuk itu. Sehingga karatan. Sehingga yang terjadi adalah keracunan. Yang terjadi adalah ketakutan, yang terjadi adalah, saya ulangin lagi, goncang-gancing. Padahal yang diinginkan oleh si pejabat sekarang ini adalah stabilitas. Tapi dia nggak mengerti stabilitas yang mana, yang dinamis atau stabilitas yang memang bisa yang mematikan. Nah, kalau mematikan, ya udah. Yang terjadi adalah kayak tadi. Orang nggak mampu lagi melihat sebuah harapan di Republik ini. Kira-kira gitu, Mas Widi. Hopeless. Ya, Logikers, kalau dilihat dari solusi yang disampaikan Bang Jimmy memang sangat sangat logik ya.
Logik itu artinya memang kita butuh sosok pemimpin yang memberikan harapan, bukan pemimpin yang membuat suasana malah ketakutan. Ya. Sama seperti kita nih, saat ini kita pakai baju hijau-hijau. Kita pengen seolah-olah padahal kita pengen menolak Politik hijau kita. politik hijau, tapi orang bisa jadi melihat kita mendukung undang-undang TNI karena kita hijau-hijau. Iya. Bisa jadi kan. Tapi padahal kita pengennya partai hijau, politik hijau, bersih, green politik, bersih, nggak korup ya kan, nggak penuh dengan oplosan, murni, sustain dan lain sebagainya. Artinya kita berharap dengan politik hijau itu Ada keadilan. ada keadilan, ada harapan, sebuah keterangan, ada cahaya yang muncul di kegelapan. Kalau misalnya Om Fajar yakin bahwa nanti suatu saat pasti akan ada solusi, ada hal yang menarik buat menaikkan situasi bangsa kita menjadi lebih baik. Dipo juga berharap akan ada pertumbuhan ekonomi yang makin lama makin tumbuh. Dari ketidakpastian, dari ketidakpercayaan saat ini, tapi setidaknya optimis harus tetap ada. Harus ada produktivitas. Produktivitas supaya peredaran uang juga makin tinggi ya kan. Iya. Nilai daya beli masyarakat juga tinggi dan sebagainya. Artinya semua harus berawal dari harapan yang lebih baik. Jangan jadi kita pesimis, tapi tentunya kita butuh orang-orang yang kalau tadi Fajar bilang jangan pemimpin leadership itu jangan dicari, tapi Harus diciptakan, didorong. Jangan jadi akhirnya malah kita ketemu pemimpin oplosan lagi, pemimpin karbitan lagi. Begitulah Logikers, di bulan puasa yang penuh berkah ini, walaupun kita kelihatan lemes-lemes ya, tapi kalau ngomongin soal perubahan kita semangat, apalagi Om Fajar ya kan. Om Fajar bahkan puasa udah 10 hari nggak makan tapi semangat. Begitulah Logikers, mudah-mudahan dengan disahkannya Undang-Undang TNI tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia tidak makin gelap. Apabila makin gelap, kita butuh sosok leadership yang bisa membuat Indonesia terang. Sampai jumpa lagi di episode Logika Bicara selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan like buat channel kita. Tetap berlogika, salam logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.